podcastnya Love Yourself Indonesia. Aduh, seneng banget kalau udah podcast nih ya. Jadi kita bisa nyapa teman-teman semua yang ada di Spotify dan juga YouTube. Dan ada juga yang ngeliat di Instagram cuplikan-cuplikannya gitu ya. Biar, aduh tertarik nih langsung cus gitu. Antara ke Spotify mau didengerin aja atau mau lihat muka cantiknya narasumber kita pada malam hari ini. Kok malam sih ya? Mau malam, siang, sore harus semangat pagi gitu ya. Semangat terus pokoknya. Hari ini tuh temanya bagus banget karena kita mau membahas tentang milenial. Waduh, kalau bahas-bahas milenial tuh kompleks tapi menyenangkan gitu. Ya enggak sih, kalau kita ngomongin milenial tuh kayaknya maunya sih saya muda terus gitu ya. Jadi kayak mau update ada apa sih sama milenial dan tentunya pasti berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi tema kita untuk podcast kali ini adalah ketika milenial bingung dengan tujuan hidup. Nah, loh, yang nggak milenial juga kadang bingung juga nih apa ya mau ngapain ya gitu, apalagi di umur saya nih, aduh gimana nih Kak untuk quarter life crisis zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang tuh ini loh aware banget sama kesehatan mental, paham banget tentang Betul. istilah-istilah gitu ya, istilah-istilah kesehatan mental. Oke, kayaknya udah asik aja nih. Belum memperkenalkan diri teman-teman semua, ketemu lagi sama saya ada Ayu Harisdana Putri. Saya salah satu psikolog di Love Yourself Indonesia. Hari ini saya ketemu sama rekan sejawat saya yang waduh ilmunya udah nggak kalah lagi, jagoan. Saya bakal banyak belajar hari ini. Juga pastinya teman-teman penasaran gitu ya. Aduh siapa sih gitu. Karena pengennya kita tuh tidak hanya kenal tapi juga sayang. Oh berarti ada apa ya? Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mau sayang-sayangan dulu lah hari ini sama narasumber kita. Silahkan untuk narasumber kita memperkenalkan dirinya. Sekalian mungkin aktivitasnya apa aja. Dan ini juga dari Dealing ya. Bisa dikasih tahu juga apa sih itu Dealing. Terus mungkin teman-teman bisa menemukan narasumber kita di mana aja. Silahkan, monggo. Oke, terima kasih nih Teh Ayu. Halo semuanya, pendengar-pendengar ya dari Love Yourself Indonesia. Perkenalkan ada saya Kemala Nuranti. Susah ya namanya ya, dipanggilnya Lala aja. Ada saya Lala di sini yang akan collab nih, kalau kata anak sekarang ya, akan collab sama LYS gitu ya, Love Yourself Indonesia untuk membicarakan tadi topik yang seru banget tentang tujuan hidup supaya tidak tersesat begitu ya. Gitu. Nah, sehari-hari mungkin kegiatannya ya tadi udah disinggung juga, saya ini berkegiatan di Link Consultant. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan platformnya ya di Instagram, kita rekan sejawat nih. Sama-sama pejuang kesehatan mental ya, penggiat kesehatan mental yang tujuannya sama-sama membuat awareness masyarakat terhadap kesehatan mental semakin tinggi lagi, semakin baik lagi gitu ya. Nah, saya ini psikolog, jadi sehari-harinya kegiatannya ya konseling gitu, terus jadi narasumber di beberapa kegiatan webinar gitu. Kalau sekarang masih banyak online ya, jadi webinar-webinar gitu juga. Terus beberapa kali juga mengisi artikel di beberapa platform tertulis begitu ya. Itu juga digeluti ya. Apa yang bisa dikerjain lah. Yang penting tetap sesuai dengan tujuan, yaitu menggiatkan kesehatan mental. Baik itu tujuan pribadi maupun tujuan di Link Consultant itu sendiri. Ayo. Tuh, nih ngomong-ngomong tujuan, ternyata Kala panggilannya ya. Kala udah punya tujuan, itu tidak hanya tujuan hidup, tapi juga tujuan dalam passion, dalam pekerjaan gitu ya. Bahwa, ini Iya dong. mau memberikan edukasi pastinya ya, kalau biasa kita sebutnya psikoedukasi nih. Jadi kayak gini aja nih, menyapa teman-teman semua di YouTube, di Spotify ini, kita tuh juga pengen menyuarakan nih tentang kesehatan mental yang nggak melulu tentang negatif-negatif gitu nggak sih Kak? Kadang-kadang kan orang tuh tertariknya toksik gitu tuh baru mau didengerin gitu ya. Terus depresi dan lain sebagainya. Itu tuh paling banyak tuh karena taunya kalau kesehatan mental tuh udah pasti yang lumayan berat gitu ya Kak Lala ya. Iya. Benar. Padahal mental Gimana? health tuh nggak selalu tentang mental illness ya gitu. Jadi mental health itu bukan berkebalikan dari mental illness. Mental health tuh
sesuatu yang lebih besar lagi, dan tidak hanya membicarakan tentang disorder, tentang illness, tentang gangguan, tapi juga banyak banget tadi ya hal-hal positif yang bisa dikupas tuntas juga dari isu tentang mental health ini. Iya benar. Jadi sama halnya ya ketika pengen ke Kalala nggak harus depresi dulu gitu ya, nggak harus stres berkepanjangan nangis-nangis setiap malam, enggak. Kali aja lagi seneng tapi pengen juga nih mengeluarkan ekspresi emosinya, boleh. Kalala siap banget kok dengerin yang seneng-seneng ya Kalala ya. Masa dikasih yang berat terus gitu ya, kadang-kala datangnya udah dengan masalah yang kompleks, padahal kita sama aja sih sama rekan sejawat kita yang lain gitu ya, kayak ke dokter gitu yang pemeriksaannya mungkin 6 bulan sekali rutin, itu lebih bagus, nggak harus nunggu sakit jantung atau sakit apa dulu baru datang ya. Kalau ya sama datang ke kita juga kalau mau cerita yang senang-senang diterima banget pastinya ya kayak. Betul. Oke, kita mau mulai sebelumnya, padahal dari tadi udah mulai. Kita mau langsung masuk. Ini kita mau bahas tentang tujuan hidup, terutama untuk remaja atau yang udah memasuki fase dewasa awal gitu ya. Kadang-kadang disitulah nih teman-teman semua tuh berpikir, gimana sih tujuan hidupnya? Kalau kita bilang remaja dari SMA, peralihan dia ke kuliah, nah ini udah mulai banyak ya. Kadang-kadang yang banyak pertanyaan itu kan anak SMP ke SMA gitu ya, karena baru kayak, oh ini dunia nih Kak gitu ya, oh ini teman-teman lagi suka ngegeng gitu ya, bergeng-geng, terus juga konformitas banget gitu ya, pasti ngikut kelompoknya ngapain, dia juga ngapain gitu. Nah kadang-kala cita-cita ataupun keinginan berkuliah, melanjutkan pendidikan, menikah misalnya dan lain sebagainya itu tuh karena ikut-ikutan gitu ya kadang-kala. Nah, kadang itu ikut-ikutan banyak hal juga nggak sih, kayak misalnya kalau nggak ngikutin geng dikucilin nih gitu ya, kayak nggak ditemenin nih, dianggap nggak asik gitu, atau apa ya, pengetahuannya tuh belum lengkap, misalnya pengen kuliah jurusan A itu karena dokter tuh kayaknya jurusan yang paling diminati nih, atau kadang manajemen tuh jurusannya kayaknya keren banget nih gitu kan, kalau misalnya di perusahaan tuh kayaknya dibutuhin banget ya. Kadang-kadang beberapa orang itu tidak memahami detail apa yang mereka inginkan gitu ya. Berarti ini berhubungan juga dengan self knowledge gitu ya. Ketika kita itu tuh harusnya punya informasi lebih tentang apa yang kita butuhkan di diri. Halo. Sampaikan kepada orang lain, lalu juga apa yang ingin kita berikan kepada diri kita sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, dari situ juga kita bisa lihat loh teman-teman, ternyata mungkin ada beberapa hal di diri kita yang belum mencapai. Misalnya kayak, saya maunya masuk kedokteran nih nanti, berarti nanti SMA-nya udah harus ambil jurusan apa, misalnya gitu. Atau misalnya kayak, aduh aku pengen jurusan akuntansi deh gitu. Ya berarti kan harus pintar hitung-hitungan gitu ya, minimal pahamlah dulu gitu tentang gimana sih konsep berhitung. Jangan sampai nanti bingung hitungnya kayak saya nih, masih Kak, masih kayak gini aja bingung, masih butuh bantuan gitu. Berarti kan kalau kayak gitu, apa sih yang teman-teman butuhin? Ya self knowledge-nya lebih kepada gimana caranya kita mencapai gitu. Tidak hanya ikut-ikutan aja. Bagus ikut-ikutannya kalau orang lulus dengan nilai bagus, kita juga pengen, itu benar, tapi mungkin di beberapa hal kita butuh banget si otentik tadi gitu, yang kita butuhkan di dalam diri untuk kita upgrade skill kita tahu kelemahan dan kekurangan, jadi bisa kita imbangin gitu, harus misalnya ditambah dengan les dan lain sebagainya. Biasanya ini juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya yang memudahkan kita mengambil keputusan dalam hidup dan menyelesaikan beberapa masalah yang pastinya masalah tuh nggak harus yang berat-berat banget sesuai gitu ya sama yang diharapkan. Kan
beda lagi. Misalnya saya pengen masuk SMA 1, ternyata ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa masuk. Berarti kan kita harus deal dengan keadaan bahwa saya bisanya masuk di SMA 2. Itu tuh sebenarnya sudah termasuk masalah. Tapi gimana sih cara kita untuk menyikapinya? Terus apa plan B apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga termasuk dalam self knowledge. Jadi adanya goals yang harusnya kita penuhi. Makanya tadi kita punya tujuan yang biasanya ini dimulai dari remaja masa milenial gitu ya. Mungkin juga nanti Kak Lala akan berbagi cerita, mungkin punya klien yang memang rata-rata usia remaja sampai dewasa awal itu mengalami gonjang-ganjing gitu ya Kak ya. Iya. Ada goyang, aduh kemana gitu. Ya nggak sih Kak, ada nggak sih kayak gitu bisa kayak, atau orang tuanya mau gimana, terus temennya kayak gimana, jadi dilema Betul. ya. Itu Lumayan banget. nih. Ini sebenarnya fenomena yang dari zaman dulu ya, bingung menentukan arah tujuan hidup tuh zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin pembahasannya lebih ke arah sini. Jadi kalau dulu itu kan kita internet tuh nggak kayak sekarang ya. Zaman aku dulu aja internet tuh nggak kayak sekarang. Terus akses terhadap tontonan gitu ya, tontonan di luar sana. Kalau sekarang kan banyak banget platform OTT streaming, terus di YouTube tuh juga referensinya banyak banget gitu. Jadi kita pilihan karir gitu ya, pilihan jurusan, kita tuh informasi bisa dapat dari mana aja. Sedangkan zaman dulu itu semua serba terbatas. Akhirnya tadi kenapa muncul biasanya persepsi-persepsi kalau dokter itu adalah jurusan paling keren, karena referensinya juga terbatas gitu loh, referensi orang tua terhadap kesuksesan itu ya kalau nggak jadi dokter jadi insinyur. Zaman dulu kan begitu ya. Kenapa? Karena Betul. memang bidang yang lagi hype-nya itu satu. Yang kedua, referensinya juga nggak banyak. Jadi ketika banyak, sebenarnya di luar sana masih ada peluang lain, tapi karena kita nggak tahu informasinya, jadi kita menganggap, yang itu mah masa depannya nggak bagus gitu ya. Yang masa depannya bagus dua hal ini. Mungkin kalau zaman orang tua kita dulu kayak gitu ya, sudah terpapar internet tapi belum kayak sekarang. Belum internet jadi lifestyle tuh belum gitu ya. Internet tuh masih jadi satu dua lah gitu. Kadang-kadang gitu kita buka internet. Jadi tapi sudah mulai terpapar. Jadi kitanya udah mulai punya mau, tapi orang tua masih punya apa ya? Nggak boleh. Itu tuh apa sih masa depannya apa gitu. Tapi kita juga nggak punya cukup banyak data atau cukup banyak informasi untuk meyakinkan orang tua kalau ini pilihan hidupku one day di masa depan akan apa namanya cerah kok Bu, Pak, Mama, Papa gitu. Nah kita kan nggak belum punya cukup data seperti itu. Akhirnya kita balik lagi ke teman-teman gitu ya tadi ya, ke pengaruh teman, pengaruh guru, pengaruh orang tua. Nah kalau sekarang internet di mana-mana, anak SD aja udah bisa buka internet, udah bisa nonton YouTube tentang TED Talks lah, apalah segala macem gitu kan. Terus di OTT streaming kan juga sekarang nggak cuma tentang film-film, tapi juga banyak ya yang referensi-referensi pekerjaan gitu dan sebagainya. Itu membuat akhirnya banyak banget informasi yang masuk. Jadi kalau dulu bingung karena nggak ada informasinya, kalau sekarang bingung karena banyak banget informasinya yang masuk. Jadi banyak banget. Dan kadang-kadang kebingungan ini juga muncul karena referensi kita itu kan kebanyakan dari luar ya, dari luar negeri gitu. Jadi ini yang fenomena yang menarik sih. Jadi kadang-kadang mereka tuh melihat kayak, tapi kalau di Singapura tuh itu bisa Kak gitu kan. Iya, tapi kan we live in Indonesia gitu, dan di Indonesia arahnya memang belum ke sana gitu dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang bikin bingung juga karena kita punya referensi yang banyak, tapi kadang-kadang tidak semua informasi yang kita dapat itu bisa kita terapkan di tempat kita ini gitu. Tidak semua informasi itu bisa otomatis, oh iya itu juga bisa berlaku di sini. Nah itu tuh kita harus pilah-pilah itunya juga. Jadi gitu, kalau dulu tuh sedikit banget informasinya, kalau sekarang too much banget informasinya. Jadi, nah untuk menyikapinya itu gimana? Ya menyikapinya itu tadi nyambung ke yang Kak Ayu bilang, kalau self knowledge itu penting karena filternya tuh adalah self knowledge jadinya, gitu kan. Kalau kita punya pengetahuan tentang diri yang baik, mau kita terpapar sebanyak mungkin informasi, kita tetap akan punya pagar gitu, bisa dibilang gitu ya, punya pagar. Oh, aku nih udah sukanya di bagian sini nih. Oh, aku
nggak sukanya bagian sini. Jadi walaupun aku dapat informasi tentang sesuatu yang aku nggak suka, ya itu cuma jadi info aja gitu, nggak akan jadi galau gitu, nggak akan jadi kebawa galau. Tapi itu seru gimana ya gitu. Itu akan kayak oke, seru tapi I'm not into it gitu. Gue nggak ke situ kok gitu. Bisa jadi punya pagar kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ya itu nggak punya self knowledge yang baik, jadi banyak informasi yang masuk. Temen yang satu maunya kedokteran, temen yang satu maunya teknik informatika. Sekarang lagi ngehits kan segala kerja di startup dan sebagainya. Yang satu pengen jadi bisnis gitu, kuliahnya business and management. Yang satu pengennya apa? Yang satu enggak, aku nggak mau kuliah di Indonesia, aku mau kuliah di luar negeri karena jurusan yang aku mau ada di luar negeri. Nah, si aku nih yang nggak tahu self knowledge ya, atau yang self knowledge-nya belum terlalu baik, jadi galau. Teman-temanku ada yang kedokteran, aku mau juga sih jadi dokter, tapi ngelihat banyak startup di Indonesia jadi developer juga kayaknya menjanjikan deh. Oh oke deh, aku ke sana. Tapi aku tuh nggak coding gitu, nggak kuat. Apa aku bisnis aja ya? Tapi nah gitu kan, jadi galau sendiri kan, jadi bingung sendiri. Akhirnya nggak ada pagernya. Banyak informasi yang masuk itu bukan malah jadi menambah kekuatan kita untuk menentukan pilihan gitu ya, tapi malah membingungkan kita untuk menentukan pilihan. Akhirnya jadi nggak terarah nih, tujuannya mau kemana sebetulnya gitu. Ya benar, berarti sulitnya seseorang itu menentukan tujuan hidupnya berarti kurang lebih juga bisa dilihat dari kemampuan atau kepunyaan dia tentang self knowledge-nya ya, gitu ya. Salah satu faktor Sebelum saya mau membahas lebih nih sama Kak Lala, mungkin Kak Lala bisa jelasin dulu sedikit gitu ya tentang self knowledge itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih dia itu penting gitu ya? Kenapa kita harus punya itu dan dia menjadi salah satu faktor terpenting nih untuk menentukan tujuan hidup gitu. Gimana, Kak? Iya. Self knowledge sebenarnya dari pilihan katanya tuh udah mulai bisa diraba-raba ya, self knowledge itu, atau mungkin banyaklah pakar-pakar itu punya banyak istilah ya yang biasanya sebenarnya kalau kita baca definisinya serupa-serupa. Self knowledge, self awareness gitu ya. Intinya adalah pemahaman tentang diri kita sendiri. Seberapa kenal kita sama diri kita sendiri, seberapa kita tahu kita nih siapa gitu. Jadi self knowledge itu bicara tentang bagaimana pemahaman kita terhadap diri kita sendiri, tapi bukan hanya terkait identitas. Kadang tuh orang merasa kenal diri karena tahu sebatas identitas yang apa ya, yang di luar permukaannya aja. Misal, saya Lala, saya perempuan, saya usianya sekian tahun, saya berasal dari keluarga yang ibu saya dari suku mana, ayah saya dari suku mana gitu. Agama saya apa? Saya sekolah di mana? Nah, itu kan semua informasi dasar ya. Informasi yang tidak cukup mendalam. Itu mungkin berpengaruh memang ke personality kita, tapi kita perlu untuk kenalin dulu diri kita lebih dalam. Oke, kita tahu kita ini siapa, kita tahu kita ini umurnya berapa dan sebagainya. Tapi kita aja gampangnya gini, kalau aku suka ngejelasinnya gini Kak Ayu, gampangnya aja kita kan kalau mau pacaran sama orang nih ya, PDKT sama orang, kita coba cari tahu kan. Betul. Hobinya dia apa, dia sukanya apa, dia tuh maunya sosok ideal gitu ya, sosok ideal buat jadi pacarnya dia tuh kayak gimana gitu. Nah itu kan kalau kita sayang sama orang, kita akan kayak gitu, kita akan coba cari tahu banget dalam-dalamnya dia gimana. Nah, self-knowledge itu juga bagian dari bentuk kita menyayangi diri kita sendiri. Karena kita sayang sama diri kita sendiri, kita cari tahu banget sebenarnya aku tuh sukanya apa. Sebenarnya aku tuh maunya apa. Oke, selama ini mungkin aku ikut arahan orang tuaku karena ya namanya anak masih SD mungkin ya misalnya ikut arahan orang tua, masih bingung gitu ya. SMP masih bingung, remaja itu kan memang minatnya juga masih belum terlalu terarah ya. Tapi ketika sudah SMA, kan kita juga personality pasti makin lama makin terbentuk. Nah, ketika personality itu makin terbentuk, kita pun pasti kalau ditanya ke lubuk hati yang terdalam, kita pasti punya mau gitu ya. Walaupun mungkin SMA pun masih ikut pilihan orang tua atau pilihan orang dewasa lainnya ya, caregiver dewasa yang lainnya. Masuk jurusan, misal jurusan ketika SMA juga masih diarahkan. Tapi kan ketika sudah menuju remaja akhir gitu ya, kita sudah punya
formulasi personality yang lebih solid gitu. Jadi kita bisa tanya ke dalam diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang benar-benar kita inginkan? Sebenarnya apa yang benar-benar kita mau? Gak ketemu Mbak, aku nggak tahu, aku masih bingung mauku apa. Oke, mungkin sebelum ke dalam itu kita bisa lihat dulu tentang kelebihan sama kekurangan kita tuh apa sih? Kita itu kuatnya di bagian mana? Kita tuh lemahnya di bagian mana? Yang harus dikembangkan apa? Misal, aku tuh kalau pelajaran olahraga selalu dapat nilai bagus. Karena kalau yang fisik-fisik gitu, aku tuh ayo deh hajar keliling lapangan berapa puluh kali aku hajar gitu. Main basket, hajar, apa hajar gitu. Oke, berarti kan kekuatannya di bagian situ. Tapi aku kalau disuruh berhitung, mau matematika, fisika, kimia, ekonomi, pokoknya semua yang ada hitungan aku bye-bye deh. Oh oke, berarti kan secara kekuatannya di fisik nih, di aspek fisik, di aspek berhitungnya mungkin masih agak perlu ditingkatkan. Atau sebaliknya, aku kuat banget di hitungan, aku suka banget pelajaran matematika, fisika tuh aku suka banget, cinta mati. Tapi begitu masuk ke bahasa Indonesia disuruh mengarang, nggak banget deh kalala gitu kan. Aku males banget, nggak ngerti banget apa sih gitu, nggak ngerti banget SPOK tuh gimana, membingungkan untuk aku misal. Nah itu kan sebenarnya informasi-informasi sederhana ya yang kita bisa temui sehari-hari, tapi kita nggak sadar kalau itu bisa jadi jembatan kita untuk punya self knowledge yang lebih baik, untuk kita bisa mengenali diri kita dengan lebih baik. Jadi kalau kita ngomongin self knowledge itu bicara tentang bagaimana kita berusaha untuk memahami setiap setiap kejadian gitu ya, setiap hal-hal yang terjadi di diri kita untuk kita bisa punya satu gambaran terhadap diri, oh aku tuh orangnya seperti apa, aku sukanya apa, aku maunya apa, dan aku butuhnya apa. Mungkin praktisnya gitu kali ya, dari self knowledge itu sendiri Kak Ayu. Ya, benar-benar menarik banget. Itu yang kadangkala ada di sekitar kita, tapi kita lupa Yes. bahwa oh ini nih salah satu kita memfilter gitu. Yeah. Kita tuh punya kemampuan gimana gitu ya. Mm-mm. Tapi yang menarik tadi adalah iya juga gitu. Kalau kita itu lebih suka into ke apa ya, ke orang lain gitu Yes. ya. Kalala ya. Jadi kita tuh tahu banget orang tuh sukanya Iya. gimana, nggak suka jadi gimanain. Kamu tuh kalau lagi bete, aku harus Iya. gimana gitu. Terutama misalnya berhubungan dengan kekasih gitu ya, orang yang disukai, orang yang disayangin, atau orang tua, Yes. siapapun yang disayangin gitu ya. Kita tuh selalu tahu banget, tapi cara menyayangi diri sendiri tuh kayaknya kita jadi bingung kalau Mm-mm. ditanyain kayak, Kayu, kamu sukanya apa? Ya, kamu sukanya Yes. digimanain? Gimana ya? Tapi kalau misalnya Kalala sukanya gimana? Oh, Kalala tuh nggak bisa diginiin. Kalala tuh sukanya Iya. kayak gini. Ngerti banget gitu ya. Itu tuh yang mungkin temen-temen gitu tuh coba deh direfleksikan ke dirinya sendiri gitu ya, Kalala ya. Yes. Gimana sih kok bisa gitu? Ya. Kita itu tuh malah lebih perhatian sama orang, sayang sama orang daripada sayang sama diri kita sendiri. Mungkin sebelum kita Mm-mm. bahas tentang self knowledge-nya, coba kita apa ya, Kak, kasih gambaran gitu ya. Kira-kira dimulai dari apa sih kita bisa memunculkan rasa sayang itu? Mungkin kalau kita ke Hmm. orang lain gitu, kita tuh kayak punya tujuan ya. Karena ini kan tadi Mm-mm. berhubungan dengan tujuan. Jadi Yes. tujuannya untuk menyayangi dia, untuk mendapatkan mungkin ya Iya. kayak jadi itu menggebu-gebu. Tapi kalau sama diri sendiri itu gimana sih caranya menumbuhkan rasa sayang ke diri kita sendiri gitu? Terutama pada anak remaja tadi yang kalian juga sampaikan, rasanya kalau apa-apa tuh dia masih bergantung dengan orang gitu ya. Yes. Jadi dipilihkan dan dia agree dengan hal tersebut. Jadinya dia iya. Tapi Mm-mm. untuk menumbuhkan cinta sayang terhadap diri sendiri itu kan rasanya sulit. Kalau misalnya menurut Kalala pribadi nih, apa sih mungkin gak usah yang jauh-jauh yang bisa mereka tanamkan? Oh ya ternyata ini penting banget untuk Mm-mm. menyayangi diri sendiri itu gimana gitu caranya? Wah, berat ini pertanyaannya berat. Tapi sebenarnya gini ya, kadang-kadang kita juga merasa menyayangi diri sendiri itu sulit. Kan kita merasa kayak, atau mungkin ada isu-isu kayak aku mah nggak pantas gitu ya, aku nggak layak untuk dicintai gitu, aku nggak layak untuk diberikan perhatian seperti itu atau disayangi seperti itu. Nah, cara paling mudah gitu ya untuk bisa menyadarkan kalau kita nih pantas juga gitu ya untuk dicintai, bahwa kita tuh masih hidup sampai sekarang loh. Itu tuh hal yang sebenarnya hal paling mendasar yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita berpikir alasannya tuh harus yang berat-berat, tapi
kita tuh masih hidup sampai sekarang, itu kan artinya kita semacam apa ya, masih terpilih gitu loh, masih terpilih untuk bisa menjalani ini semua gitu, masih menjalani kehidupan kita, masih diberikan kesempatan untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar gitu. Tadi kalau nyambungin lagi ke tujuan, kita masih punya kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuannya kita, goals-nya kita gitu. Jadi yang perlu diingat adalah selama kita masih hidup gitu ya, selama kita masih bernafas gitu ya di dunia ini, berarti uh, itu masih jadi tanggung jawab kita untuk sayang sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena emosi itu kan sesuatu yang tanggung jawabnya ada di kita ya. Orang tuh boleh marah gitu ya, orang tuh bisa marah, tapi bukan berarti kita jadi bertanggung jawab terhadap rasa marahnya orang tersebut. Kita bisa jadi penyebab, tapi bukan kita yang bertanggung jawab gitu. Jadi bagaimana dia meregulasi marahnya, bagaimana dia mengelola perasaan marahnya supaya tidak meledak-ledak, itu kan tanggung jawab dia. Sama, itu pun berlaku juga di kita. Apa yang ada di diri kita itu tanggung jawab kita. Jadi untuk bisa menyayangi, mencintai, itu tanggung jawab utamanya ada di diri kita dulu, bukan di orang lain. Jadi bukan orang lain yang harus sayang sama aku gitu, bukan orang tua aku harus sayang sama aku, pasangan aku harus sayang sama aku, teman-teman aku harus sayang sama aku. Itu akhirnya kita jadi menuntut ke orang lain, tapi kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, bahwa lo sendiri udah sayang belum sama diri lo. Yang ada 24/7, kalau anak sekarang kan begitu ya ngomongnya ya, 24/7 untuk dirimu kan ya kamu sendiri gitu loh. Yang dari bangun tidur, mandi, sarapan, berkegiatan sampai mandi, sebelum tidur, mau tidur lagi kan dirimu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana cara menyayangi dirimunya, yang selalu ada untuk kamu tuh ya kamu gitu loh. Nggak ada orang lain yang benar-benar 24/7 tuh ada untuk kamu. Jadi ya masa sih kita yang selalu bareng-bareng sama diri kita sendiri ini nih nggak berusaha menyayangi diri kita gitu. Iya, dia punya banyak kekurangan. Iya. Ya. Dia punya banyak yang harus masih dikembangkan. Iya. Tapi kalau kita sayang sama diri kita akan mengenali kekurangan itu dan kita akan coba untuk berarti kekurangan ini harus di overcome dengan cara seperti apa ya? Oh, dia masih bisa dikembangkan nih. Oh, berarti dia harus dikembangkan ke arah mana ya? Dengan cara apa ya? Oke, aku punya kekuatan ini. Oke, kekuatan ini kita tonjolkan supaya kekurangan ini tidak menghambat aku untuk melangkah, tapi kekuatan inilah yang menjadi pendorong gitu untuk aku mencapai tujuan-tujuan aku ke depannya. Gitu. Jadi selalu diingat kalau kita tuh yang selalu ada buat diri kita sendiri ya kita gitu. Jadi kalau kita nggak sayang sama diri kita, ya kita juga nggak bisa berharap orang lain bisa menyayangi diri kita sepenuhnya gitu kan. Sering ya banyak istilah-istilah yang seperti itu, yang sayangin diri lo dulu deh baru orang-orang akan menyayangi lo gitu. Wih, saya mau kasih tepuk tangan dulu, mantep banget. Saya juga berefleksi pada diri saya sendiri. Aduh, ayo sayangi diri sendiri dulu. Karena menyenangkan kan ya kalau membuat orang lain senang, atau mungkin kita melihat respon orang ketika kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, jadinya mereka senyum kayak gitu, itu candu gitu ya kadang ya, bikin kita kayak terus-terusan ingin melakukan sesuatu, padahal harusnya kita juga di rumah punya kaca tuh nggak benerin jilbab aja, nggak pakai lipstick aja ya, kayak nggak sisiran aja bagi yang laki-laki, tapi kita juga mau lihat dong ekspresi kita tuh hari itu apa sih, pagi hari kita bahagia atau enggak, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, berhubungan dengan tujuan hidup tadi, kalau emang tadi ada dibahas biar kita juga ngerti gitu ya, nggak tersesat gitu ya Kak ya. Kita paham tentang diri kita, paham kelebihan dan kekurangan, biar kita nih nggak tersesat. Jadi biasanya faktor-faktor apa sih yang membuat anak remaja ini kayak tadi ya, punya tujuannya, udah ada informasinya, tapi ternyata kadangkala ya yang kita rencanakan itu tidak sesuai gitu, akhirnya ngerasanya lagi tersesat nih, saya harus kayak gimana gitu tuh. Itu biasanya faktor apa aja sih yang membuat para milenial ini tuh tersesat dalam menuju ke tujuan hidupnya? Oke, nah ini menarik. Kenapa merasa biasa kita lost ya gitu, merasa nggak tahu nih harus kemana. Kok orang-orang udah kayak nemu langkahnya, path-nya gitu ya, jalurnya dia udah temuin, kok aku belum gitu. Nah,
ini tuh jadi isu yang cukup common gitu ya mungkin ya, yang cukup banyak dialami oleh para remaja-remaja terutama. Tapi menariknya kalau remaja itu kan memang penelitian menyatakan bahwa memang remaja itu minatnya masih belum terarah gitu. Jadi memang dia masih butuh stimulasi dari lingkungan gitu ya, masih butuh pagar-pagar gitu ya, atau peringatan-peringatan gitulah, reminder-reminder dari lingkungan untuk bisa jadi pagar untuk dia dalam berperilaku atau bersikap. Jadi kalau dia masih bingung gitu sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi ketika sudah menuju remaja akhir ke dewasa awal, nah ini nih yang sebenarnya udah jadi sinyal nih. Kalau kita di usia-usia segitu masih nggak tahu mau kemana arahnya, masih bingung mau ngapain, nah ini yang jadi sinyal. Nah pertanyaannya kan kenapa itu bisa terjadi? Ya pasti ya tadi ya beberapa hal yang sudah kita sebutkan di awal. Pertama, bisa jadi kita kurangnya informasi terhadap diri sendiri dulu. Jadi kita nggak tahu tuh kita sukanya apa, kita kuatnya di mana, kita nggak sukanya apa, kita lemahnya di mana, itu kita nggak punya informasi itu. Sehingga ketika tadi milih jurusan, padahal dia nggak suka matematika, tapi dia milihnya jurusan matematika banget, teknik gitu misalnya. Teknik itu kan juga banyak berhitungnya gitu. Padahal dia nggak suka itu hitungan. Nah, kalaupun dia mau teknik, dia harus pilih kan teknik mana yang mungkin nggak banyak hitungannya, yang ada sih hitungan tapi banyak juga tugas-tugas lain selain berhitung. Nah, itu kan akan bisa dia tentukan kalau dia juga tahu banget dulu kekuatan dan kelemahan dia apa, suka dan nggak sukanya dia apa. Itu satu. Yang kedua, ya referensi terhadap dunia sekitar. Kadang-kadang kenapa kita merasa lost juga karena kita merasa kita suka sesuatu, ternyata kita nggak berhasil mencapai itu. Itu juga bisa. Jadi banyak kan kadang-kadang kita dulu tuh bikin plan waktu mau masuk kuliah cuma satu. Jadi cuma misalnya kedokteran atau enggak sama sekali. Ya itu teman-temanku banyak tuh yang kayak gitu. Kedokteran atau ya kalau nggak masuk kedokteran gimana? Ya pokoknya kedokteran di universitas apapun gitu kan. Kedokteran di universitas apapun. Tapi ya mungkin memang jalannya dia nggak di kedokteran, di universitas apapun pun dia nggak masuk gitu. Nah, terus dia nggak punya plan lain. Nah, itu juga bisa jadi salah satu indikasi ya, karena kita nggak punya cukup banyak referensi terhadap pilihan yang kita punya itu apa aja sih. Kita udah tahu nih kekuatan kita apa, kelemahan yang kita apa, yang kita suka apa, yang kita nggak suka apa, tapi kita referensinya nggak terlalu banyak. Nah, itu juga bisa jadi penyebab kita jadi nggak punya rencana yang matang terhadap tujuan kita. Itu kedua. Yang ketiga, bisa jadi juga karena kita nggak cukup memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Jadi terlalu banyak terima input dari luar, tapi kayak nggak membiarkan diri kita yang ngambil keputusan. Jadi disuruh ke sini ya udah ayo, disuruh ke situ ya udah ayo gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan tidak dari dalam diri, itu kan ketika kita mengalami hambatan atau kendala, kita kan akan jadi kayak gitu kan, akan jadi tuh kan harusnya nggak aku ikutin, akan jadi gitu. Beda kalau memang sesuatu yang kita pengen banget, mau ada hambatan, ada apa, hujan badai, ayo aku terobos, aku akan cari caranya supaya tetap bisa sampai ke sana, gitu kan. Tapi kalau karena pilihan orang, bisa jadi itu kita malah jadi yang, aduh kok gini ya, kok gitu ya gitu. Jadinya kita pun nggak punya dorongan untuk terus-terusan berjuang gitu di tempat itu. Jadi bisa jadi juga karena kitanya nggak punya filter itu tadi. Jadi kita mengiyakan semua apa kata orang lain. Itu bisa. Lalu yang keempat, faktor lainnya adalah biasanya kalau yang pertama kan kita nggak terlalu tahu tentang diri kita. Yang kedua, nggak punya terlalu banyak referensi. Yang ketiga, sebenarnya punya referensi, tahu maunya kita, tapi kitanya yang nggak mau mengikuti kata hati gitu ya, mengikuti orang lain. Nah, yang keempat, bisa jadi karena kita sendiri juga terlalu banyak ketakutan. Nah, ini nih yang menarik. Terlalu banyak ketakutan untuk mengambil keputusan yang beresiko. Ini tuh yang cukup sering terjadi. Jadi sebenarnya dia udah tahu
dia udah tahu banget gitu ya dia sukanya apa dan sebagainya. Tapi karena nanti kalau aku gagal gimana? Tapi kan kalau misalnya aku ngikutin pilihan orang lain, kalau aku gagal, antara aku punya sesuatu untuk disalahkan, nih kan itu satu, atau aku punya apa ya, comfortnya. Jadi, oh pasti akan ada yang nolongin aku kalau aku di sini. Itu juga bisa. Kenapa orang jadi nggak apa ya, nggak mengikuti benar-benar apa yang dia mau gitu. Itu juga bisa. Jadi nyari aman aja, nyari nyari apa namanya pasti-pastinya aja. Tapi balik lagi, kalau memang itu bukan sesuatu yang kita suka, di titik tertentu kita akan merasa kayak kok kesini ya arahku gitu, kok nggak benar-benar apa yang benar-benar aku pengen gitu. Karena balik lagi, ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita memang suka, sesuatu yang kita memang pengen, itu kita akan wah segala energi ditaruh di situ, semua effort, semua apa ya, segala kita total deh di situ. Tapi kalau itu bukan benar-benar dari diri kita, nah itu yang suka bikin kita jadi kayak loh kok gue kesini ya, harusnya gue nggak gini, jadinya banyak nyesalnya gitu, harusnya dulu kuliahnya nggak milih ini, harusnya dulu jangan daftar jadi ini gitu, harusnya aku bikin bisnis aja misal, oh harusnya aku masuk di startup aja, oh harusnya aku jadi PNS aja misal, ya kan kita beda-beda ya gitu, jadi loss itu bisa terjadi karena kita sendiri nggak punya apa ya, nggak ajak gitu dalam mengambil keputusan, sehingga ketika terjadi badai gitu ya di depan, terjadi hambatan-hambatan di depan, kitanya jadi ngerasa kayak tuh kan harusnya jangan jalan ini yang gue pilih gitu loh. Ya. Kebanyakan harusnya ya kayak kadang kita Yes. itu Iya, overthinking kalau kata anak sekarang kan. iya, benar. Padahal nggak ada yang menyalahkan gitu ya dengan keadaan ya di setiap misalnya kita katakanlah jurusan perkuliahan itu tuh setiap jurusan ada kesusahannya masing-masing Yes. gitu ya. Even kamu jago banget matematika, kalau kamu ada di teknik dan ternyata harus dihitung apanya ya kamu juga pasti bukan gitu ya ke apa ya keribetan ya itu emang itu kita butuh juga sih ya bumbu-bumbu riwehnya saat nanti diceritakan ke pasangan, ke anak gitu ya, ke teman-teman lain, betul. kan gitu, bener. Tapi kadang-kadang langsung kayak membandingkan diri kita sama orang lain, akhirnya kayak oh harusnya tuh aku nggak kuliah teknik, aku kuliahnya misalnya farmasi aja enak racik-racik obat gitu. Padahal mereka juga ngapalin juga nggak sih gitu, ini harus apa nih tumbuh, ini harus apa kayak gitu. Betul. Nah, kita suka banget ngomong harusnya, padahal di lingkungan kita tuh nggak ada orang-orang yang meminta atau memaksa kita, kamu harus bisa, kamu lulus harus tepat waktu, dan lain sebagainya. Kita kadang-kala lupa kali ya, bahwa proses itu ternyata suatu hal yang penting gitu, tidak hanya tujuan akhir IPK kamu berapa, dan nanti kamu kerjanya di mana gitu kali ya. Ini menarik banget loh ngomong sama Kak Lala nih, mantep saya jadi kayak oke gitu. Oke. Ini karena kita mau ngomongin anak milenial, pastinya mereka tuh suka banget yang namanya self diagnose nggak sih Kak Lala? Dengan banyaknya istilah yang sekarang bermunculan, sebenarnya nggak sekarang aja sih ya, kalau kita sih waktu kuliah dulu, waktu kita mendalami kesehatan mental, kita paham gitu, dan kita tidak pernah menjudge diri kita sendiri kayak, aduh malam-malam tuh lagi mikirin apa, itu namanya overthinking, misalnya gitu ya. Terus namanya psikosomatis kita belum pernah sih ya kayak gitu, cuman kalau ya namanya zaman sekarang tadi Kak Lala juga bilang mudah banget menggapai informasi dan lain sebagainya, dan kadang-kala terlihat keren ya Kak ya kalau menggunakan istilah-istilah itu, healing dan segala macam gitu ya. Nah, karena mereka itu seperti yang saya bilang suka, nggak hanya mereka ya, maksudnya kebanyakan orang itu suka banget dengan sesuatu hal yang negatif lalu diconteng secara tidak sadar sama dirinya gitu ya, kayak misalnya kayak orang depresi itu kayak gimana sih, oh dia mulai menarik diri, iya sih aku juga nggak terlalu nih sama temen-temen,
Makannya nggak teratur, aku juga sih. Pola Iya. tidurnya, iya aku juga sih. Kayak sering banget conteng. Kalau kali ini kita nggak mau bahas tentang negatifnya orang kalau nggak punya self knowledge gitu. Kalau tadi kata Kalala ya, dari namanya aja udah bisa diraba-raba kok gitu ya, self knowledge Mm-mm. itu apa. Berarti sekarang saya maunya bahas yang positif nih. Kira-kira Oke. dampak positif kalau seseorang punya self knowledge yang bagus, yang matang ya, kata Hmm. Kalala tadi, itu tuh kayak gimana sih dampak yang bagus untuk kehidupan sehari-harinya? Mungkin tidak hanya Yes. tujuan dia kuliah aja misalnya atau pendidikan aja. Mungkin ada contoh lain juga yang ternyata oh self knowledge tuh emang penting banget untuk seseorang miliki gitu. Nah, Silahkan Kalala. menarik nih. Apalagi kalau kita bahas konteks di luar perkuliahan, pekerjaan ya. Salah satu ini fenomena yang saya yakin Kak Ayu juga pasti temui, teman-teman di sini yang dengar yang nonton juga pasti nemui adalah tentang nikah. Coba ditanya ya orang-orang yang sedang menikah, sudah menikah atau yang belum menikah gitu ya. Mau ambil Apakah kaca menikah dulu itu boleh Kak? memang apakah menikah itu memang sesuatu yang kita inginkan atau Ya, lingkungan inginkan ya, terus ya. ditaruh di pundak kita gitu. Ya. Mungkin kita pengen nikah gitu. Oh, jawabannya bisa jadi pengen kok, aku emang pengen nikah, aku pengen punya keluarga, aku pengen punya anak gitu. Oke, Ya. pertanyaannya, memang kamu pengen nikah sekarang, bener? Ya. Atau jangan-jangan kenapa kamu pengen nikah sekarang karena society kamu, lingkungan kamu pengen kamu nikah sekarang. Jadi kamu, oke, aku mau nikah sekarang gitu. Karena kamu udah jadi, kamu bergeng bertujuh, kamu udah 6 kali jadi bridesmaid, berarti Oh, kan kamu udah yang ketujuh. Nah ini udah saatnya kamu yang jadi ngasih teman-temanmu seragam bridesmaid. Jangan-jangan kayak gitu gitu. Jadi salah satu yang kalau tentang ini ya, salah satu fenomena yang sering muncul adalah selain tentang pendidikan dan juga tentang pekerjaan adalah pernikahan gitu. Banyak banget gitu ya kasus-kasus yang kalau ketika digali-gali nih, ketika konseling pranikah gitu ya, digali-gali, pengen nggak mereka nikah? Sebenarnya bener pengen, tapi nggak sekarang. Kenapa jadi sekarang? Ya karena misalnya orang tuanya merasa ya orang tuanya udah tua, ayolah nikah gitu. Kamu juga udah punya pacar, udah punya pekerjaan, apalagi sih yang ditunggu? Padahal kan kalau kita ngomongin tentang apa pernikahan itu sesuatu yang punya faktor sendiri ya, ada kesiapan sendiri yang di luar itu gitu, nggak cuma sekedar perkara usia dan sebagainya gitu. Nah, self knowledge di sini jadi penting gitu ya. Kenapa self knowledge yang positif itu dampaknya apa? Salah satunya adalah dampaknya ketika lingkungan itu menekan gitu ya, memberikan tekanan pada kita. Contoh yang paling konkret di Indonesia itu adalah pernikahan. Tapi kita bisa punya decision yang matang, yang jelas terhadap tuntutan itu, baik memang diiyain ataupun enggak ya. Bisa jadi diiyain karena setelah ngobrol gitu-gitu terus mikir, iya ya, aku memang sudah cukup siap kok. Nah, kita kan tahu kita udah siap tuh dari mana? Dari kalau kita kenal sama diri kita sendiri. Balik lagi, kalau kita punya self knowledge yang baik. Kalau kita punya self knowledge yang baik, oh iya, aku sudah independen, aku juga kalau kesal sama orang, aku juga nggak meledak-ledak, aku bisa menyelesaikan masalah dengan duduk bersama lalu bersepakat. Aku bisa ketika ngambek sama pasanganku, tapi aku tetap bisa berkepala dingin gitu dan sebagainya. Nah itu kan contoh konkret dari self knowledge yang baik. Tapi kalau self knowledge kita masih kurang baik, ketika orang ngasih pressure untuk ayo kamu nikah gitu, terus sebetulnya kita belum siap dan kita nggak ngeh gitu, kita nggak ngeh kalau kita tuh belum siap. Akhirnya kita iyain. Nah masa-masa di awal pernikahannya itu jadi lebih struggling, walaupun yang siap pun bisa jadi struggling ya pasti itu. Tapi lebih lagi gitu, lebih struggling. Kenapa? Karena ketika society menuntut untuk melakukan hal tersebut, kita nggak cukup ngeh kalau aku tuh ternyata belum independen loh. Aku tuh apa-apa masih apa-apa orang tuaku loh. Sorry, aku tuh kalau kesel sama orang masih wah caci maki segala macam keluar, dan itu kan bisa menyakiti pasangan gitu nantinya ya. Aku tuh masih mauku. Aku nggak mau diganggu gugat. Aku nggak mau berkompromi, misal. Nah, itu kalau kita punya self knowledge yang baik, kan kita bisa bilang, oke, aku akan menikah, tapi nggak sekarang. Kenapa? Karena aku masih harus belajar berkompromi. Aku masih harus berlatih untuk mengambil keputusan sendiri, misal. Nah, itu adalah
dampak positifnya. Jadi kita bisa tahu kita sudah siap melangkah ke suatu jenjang tertentu atau sesuatu tempat tertentu itu kalau kita punya self knowledge yang baik, kita bisa punya decision yang benar-benar jelas, benar-benar ajak, benar-benar matang. Tapi kalau kita belum punya, ya kita akan bimbang-bimbang tadi, labil-labil tadi, bisa jadi ikut-ikutan lingkungan aja. Itu satu. Yang kedua, dampak positifnya yang pasti kalau kita punya self knowledge yang baik adalah ketika kita punya masalah, ya kita tahu senjata mana yang harus kita pakai. Karena kita tahu kekuatan kita apa kan. Nah, kadang-kadang kita tuh mikir ketika kita udah milih sesuatu yang sesuai diri kita, sesuai passion kita gitu ya, sesuai keinginan kita, nggak akan ada masalah di depannya. Tidak. Pasti, masalah itu pasti akan ada gitu ya. Nah, kalau kita punya self knowledge yang baik, kita tahu nih dari dalam diri kita, senjata apa yang perlu kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini. Kekuatan apa yang bisa kita pakai. Dan itu bisa membantu kita menyelesaikan masalah jadi lebih baik. Resolusi konfliknya gitu ya akan lebih baik. Lebih cepat belum tentu, mungkin tetap butuh waktu, tapi lebih baik. Jadi nggak terlalu banyak menguras emosi-emosi jiwa begitu ya mungkin ya. Gitu. Jadi tetap bisa tenang walaupun masalahnya ada tapi bisa tetap tenang, kita tetap bisa berfungsi di lingkungan. Kalau kita sambil kuliahnya nggak keteteran, kalau kita sambil bekerjanya pun tetap baik gitu. Itu yang kedua, dampak dari punya positif self knowledge atau punya self knowledge yang matang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pun jadi bisa bertoleransi dengan hal-hal yang kita nggak suka. Jadi kita nih kadang-kadang kayak nggak punya, kadang-kadang tuh kita kayak nggak punya toleransi sama sekali gitu. Pokoknya aku nggak suka orang yang misalnya jorok gitu. Nah, tapi kan jorok itu kan punya definisi ya. Jorok itu semana sih gitu. Problem orang-orang baru nikah misalnya biasanya baru tahu kalau pasangannya ternyata baju kotor itu nggak pernah ditaruh di bakul gitu ya, di tempat kotor gitu, taruhnya di lantai. Nah, itu kalau kita punya self knowledge yang baik, kita tahu itunya. Kita tahu batas mana kita bisa menerima dalam tanda kutip kejorokan pasangannya kita gitu. Nah, kalau sekedar lempar baju aja aku masih bisa terima sih, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau memang dia di level dia nggak bisa banget terima itu kan dia akan uring-uringan tuh, akan kesel-kesel terus. Nah, tapi dia nggak ngeh kalau dia nggak kesel itu karena itu gitu. Nah, dia kan karena dia nggak ngeh, dia nggak bisa menyampaikan kepada pasangannya kalau aku tuh nggak suka lo kamu kayak gini. Nah, dampaknya apa? Hubungannya yang jadi bermasalah karena dianya uring-uringan. Jadi 3 hal tadi sih. Yang pertama ya tujuan hidupnya jadi pasti lebih terarah, ya kan? Karena kita tahu diri kita gimana. Yang kedua, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih matang. Jadi pertimbangan lingkungan tetap kita dengarkan, tapi kita juga tahu maunya kita apa, jadi lebih matang. Yang ketiga, kita punya, ada 4 ya. Yang ketiga, kita tahu senjata apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah dari keputusan itu gitu ya, dari jalan yang kita ambil itu. Lalu yang keempat, kita pun jadi tahu seberapa jauh kita bisa bertoleransi terhadap lingkungan. Seberapa besar kita harus menerima, tapi seberapa besar juga kita harus mempertahankan gitu apa yang kita punya, kayak gitu. Betul-betul. Nah, itu tuh juga menjawab pertanyaan yang minta contoh real gitu ya. Kira-kira tuh apa sih contoh realnya? Nah, ini tadi udah langsung dijawab sama Kala sekalian gitu. Kadang-kadang kalau saya juga lebih nangkep kalau misalnya penjelasan, kadang-kadang kan penjelasan kita tuh terlalu psikologis misalnya gitu, atau kadang kadang-kala tuh sama dengan dosennya, gurunya pastinya kalau ya. pendidikan, gitu ya. Kayak bosan lagi deh nih ketemu sama psikolog bahasannya gitu. Tapi kalau kita membahas tentang asmara kayak gitu tuh kayak lebih nangkep gitu, Kak. Kayak oh iya benar juga gitu. Itu pun berlaku sama saya, even saya sudah nggak kuliah lagi gitu, tapi saya kayak ngerasa oh iya lebih relate aja. Oh ya kalau sama pasangan tuh kayak gini, kalau sama ini tuh gini. Itu kalau saya pribadi tuh gitu. Jadi saya nangkep banget apa yang disampaikan sama Kalala tadi gitu. Ya ternyata penyesuaian itu tuh
banyak di hidup kita tuh kita ketemu penyesuaian-penyesuaian dan ternyata dengan adanya self knowledge ini membantu banget nih. Tujuan tuh Yes. nggak harus yang jauh gitu ya. Berarti kayak kamu maunya apa sih nanti ke depannya tuh gimana? Nah, itu mungkin apa ya, kalau kita zaman saya dulu selalu gitu sih digituin. Kamu nantinya mau Ya, gimana? Jadi saya tuh betul. mindset saya tuh langsung kayak gitu Jauh. jauh banget ke depan, aduh mau apa ya gitu. Nah ini Mm-mm. tuh karena mungkin pola asuhnya tuh tidak bisa diterapkan dengan anak zaman now gitu ya, Yes. dengan bisa membaca sendiri gitu ya, bisa nyari sendiri. Kalau zaman dulu saya mau jadi arsitek gitu, nanya dulu sama orang tua, arsitek tuh nanti kayak Ya. gimana sih, kerjanya di mana Nah, dan sebagainya. Kalau sekarang saya buka aja HP saya gitu, oh kerjanya di iya, sini, ada betul. gambar-gambarnya lagi gitu ya, oh rekan-rekannya kayaknya kayak gini Iya. gitu, jadi temennya lebih wow gitu, lebih banyak juga. Terus juga ngomong-ngomong tujuan hidup nih, kalau Hmm, kadang-kadang orang tuh punya tujuan hidup dan mereka berkeinginan untuk punya tujuan yang besar aja sekalian, ya enggak sih? oke. Kalau bermimpi jangan nanggung-nanggung deh gitu. Jadi Mm-mm. sesuatu hal yang besar gitu, kayak kuliahnya mau di mana, kita katakan UI misalnya gitu ya, itu Mm-mm. adalah kampus ternama ya, salah satu kampus ternama Mm-mm. di sini gitu ya, di Indonesia gitu, atau nanti mau kampus mana lagi di luar gitu. Terus harapannya waktu lulus langsung dipinang gitu ya, kalau layah langsung menikah sama orang yang ternyata anak satu-satunya dari konglomerat Mm. misalnya gitu ya Kak, sekalian aja gitu kan kalau mau mimpi gitu ya, terus punya Crazy rumah yang rich ya. besar, punya rumah yang besar gitu kan, terus jalan ke luar negeri itu tinggal ting gitu, jalan deh ke luar negeri gitu, mau mau naik haji cus juga gitu loh Kak. Jadi Yes. kayak hidupnya tuh pengennya ya, namanya orang punya mimpi tuh pengennya sekalian aja yang gede gitu. Yes. Sebenarnya boleh nggak sih orang tuh Mm. menetapkan tujuan hidup tuh yang sekalian besar aja, karena kan nggak Mm. bayar juga nih Kak kalau Yes, berangan-angan gitu ya. betul. Oke, Tujuan hidup pertanyaan. ini dimulaikah dari sesuatu yang tujuan hidup ini dimulai dari suatu hal yang sederhana kah, atau kita emang harusnya tuh punya tujuan yang big sekalian, gede Mm. aja gitu, jangan Oke. nanggung. Jadi sebenarnya kayak gimana sih yang benar atau yang ideal gitu ya, Yes. yang harusnya orang miliki, gimana kalau Oke, ini relate banget nih kalau anak-anak sekarang relate banget dengan kondisi sekarang. Mungkin anak-anak sekarang ngomongnya go big or go home. Jadi ya big aja sekalian atau ya di rumah aja loh, udah stay gitu kan. Jadi go big or go home. Ditanya kalau pertanyaannya boleh apa enggak? Ya boleh gitu, namanya kita cita-cita setinggi langit gitu ya. Bahkan kalau bisa sekarang istilah beberapa aku punya beberapa sepupu dan keponakan yang masih kuliah sekolah gitu ya, mereka bilang sekarang kalau bermimpi jangan setinggi langit, ke ini dong, ke luar angkasa, melewati atmosfer katanya. Oh oke, baik, kalau langit kan masih di bawah atmosfer, oh oke, silahkan, nggak apa-apa, cita-cita setinggi mungkin silahkan, go big or go home, mangga. Tapi yang harus diingat adalah pertama, cita-cita itu hanya akan jadi angan-angan kalau kita pun nggak punya langkah-langkah realisasinya. Misal, kita mau punya cita-cita kuliah di Harvard. Ini lagi tren nih kan, beberapa public figure kuliah di public? luar negeri. Terus pengen juga, oke, Harvard itu kan salah satu universitas ternama tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu kan. Berarti kebayang dong saingannya tuh seluruh orang di dunia. Dan banyak berarti yang harus dipersiapkan. Oke, berarti kita harus breakdown nih kecil-kecil. Oke, berarti apa yang mau dipersiapkan? Oke, berarti harus gimana? Dari usia berapa harus udah belajar bahasa Inggris supaya cascisius, jadi tidak akan ada hambatan nanti ketika mendengar dosennya mengajar gitu. Nah, itu satu. Yang kedua itu kan kuliahnya di luar negeri. Dan Amerika itu kan termasuk negara yang semua orang ada gitu ya. Maksudnya nggak cuma kalau Indonesia tuh mungkin banyak juga sih bule, tapi masih banyaknya orang Indonesianya. Tapi kalau udah di Amerika tuh kan ada orang Jerman di situ, ada orang China, orang mana. Jadi benar-benar multicultural lah gitu ujungnya. Oh berarti kita kan harus bisa menerima open minded gitu ya, harus bisa menerima bersosialisasi dengan orang dari berbagai latar belakang. Berarti kita harus apa? Oh berarti kita juga harus sering berlatih untuk bersosialisasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Nah gitu. Jadi kan itu harus kita breakdown kecil-kecil. Terus misalnya yang keempat apa?
Keempat, oke, aku mau dapat beasiswa. Beasiswa itu kan banyak persyaratannya ya. Misal harus organisasi, terus misal harus punya ide penelitian misal dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang harus kita persiapkan juga sejak dini gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk besok mau daftar terus kayak baru, aku harus apa ya, nggak gitu kan gitu. Jadi ketika memang kita berani untuk punya mimpi yang besar, kita pun harus berani untuk mempersiapkan mimpi itu. Jadi dia nggak cuma sekedar jadi pengen-pengenannya kita doang, dia benar-benar jadi goals, bukan hanya jadi dream. Bedanya goal sama dream itu kan, kalau dream itu kita bermimpi-mimpi gitu, kita mengangan-angankan kayak aku pengen deh gitu. Tapi kalau itu jadi goals, kita akan berusaha untuk work for it gitu. Kita akan berusaha untuk mendapatkan hal itu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kita pretelin untuk kecil-kecilnya, berarti kita harus mempersiapkan apa. Secara tidak langsung, ketika kita go big, kita kan mempersiapkan tujuan jangka panjang. Ya kan? Betul. Sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan gitu ya. Aku akan kuliah di Harvard S1, terus nanti aku akan kerja di Google misal. Setelah kerja di Google sekian lama, aku mau S2 di mana? Gitu. Nanti setelah itu aku mau bangun bisnisku sendiri misal. Nah, itu kan udah plan jangka panjang. Nah, secara nggak langsung hal-hal yang mau di-achieve atau persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan untuk go big itu kan jadi tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Oh, berarti sekarang ketika sekolah, ya kan? Sekarang berarti ketika aku sekolah, aku harus bisa dapat nilai bahasa Inggris sekian, misal. Karena itu kan indikator kejagoan bahasa Inggris kita masih dari nilai kalau di Indonesia, gitu kan? Oke, berarti aku harus dapat nilai bahasa Inggris sekian. Oke, berarti kan itu jadi plan jangka pendek. Nah, jangka menengahnya apa? Jangka menengahnya yang tadi misalnya ikut komunitas, ikut penelitian atau bikin penelitian, atau misalnya magang di mana, atau kalau sekarang kan SMA aja udah mulai ada ya magang-magang kayak gitu ya soalnya ya, magang di mana, ikut program apa gitu. Nah, itu jadi jangka menengahnya. Nah, balik lagi ke apakah boleh go big or go home, boleh selama kita benar-benar bisa punya perencanaan yang jelas, perencanaan yang matang, sehingga ketika ada hal-hal yang akhirnya terkendala pun gitu ya, misalnya namanya kita hidup ya nggak tahu ya arahnya mau kemana gitu, kita udah mempersiapkan sebaik mungkin untuk masuk universitas tertentu, tapi kalau emang nggak jodoh ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi karena kita punya tujuan-tujuan jangka pendeknya, punya tujuan-tujuan jangka menengahnya, ketika tujuan jangka panjangnya ini mungkin ada kendala untuk kita gapai, kita pun mudah untuk bisa menyesuaikan. Oh, oke. Mungkin nggak Harvard tapi yang lain. Apa nih yang bisa memenuhi yang sama dengan Harvard? Oke, misalnya apa gitu. Oke, Harvard nggak bisa karena kendala bla 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 bla. Tapi di Harvard tuh gue bisa dapat apa sih? Oh, aku bisa dapat A B C D E. Kita cari referensi lain. Oh, yang bisa provide A B C D E ini ada lagi loh selain Harvard, yang ini adalah apa? Jadi kita bisa punya juga berbagai opsi gitu, berbagai opsi dari mimpi besar kita gitu. Jadi balik lagi kalau ngomongin go big, silahkan selama kita juga bisa menyusun langkah kecil-kecilnya supaya jadinya realistis, nggak cuma sekedar mimpi besar tapi kitanya nggak ngapa-ngapain. Kalau berani punya mimpi besar ya harus berani usaha juga untuk ke sana gitu kan. Ya, benar. Ya, jadi ternyata self knowledge ini tuh tidak hanya teman-teman punya pengetahuan tentang tujuan hidup, tapi ketika tidak tercapai, itu teman-teman jadi tahu karena ya tadi benar. Tujuan jarak jauh, jangka panjang itu nggak apa-apa karena nantinya ternyata itu bisa jadi menengah, bisa jadi kecil karena kita jalani dan kita akan breakdown masing-masing begitu dengan apa yang pengen kita capai gitu ya. Jadi benar banget nih. Berarti nanti kalau misalnya sesuatu hal tidak terjadi, kita bisa lebih nyaman nih. Oh, saya punyanya yang ini nih ternyata. Ternyata paket yang saya punya ini cocok sama tujuan. Agak sedikit deh melenceng, tapi ini pas qualify gitu ya untuk kita capai ternyata. Iya, benar. Mantap. Aduh, nggak kerasa tapi waktunya udah mau selesai. Aduh, padahal lumayan
ada lagi nih pertanyaan lainnya gitu dari teman-teman. Tapi kayaknya dari pembahasan kita, pemaparan kita tadi udah cukup tergambarkan tentang definisinya, terus juga gimana sih cara menggapainya, contoh nyata, dan kita juga tidak hanya membahas tentang milenial aja, tapi nanti ketika kalian menjadi dewasa pun akan Yes, lebih kompleks lagi permasalahannya, dan ini itu betul. tuh berlaku untuk situasi apapun di dalam hidup teman-teman semua gitu. Jadi harapannya kita lebih banyak tahu, tapi juga ada boundariesnya sendiri untuk kita bisa Yes, memagari ya, kalau kata Lala tadi. Jadi kita lebih tahu, lebih paham, dan kita nggak cepat goyah sama apapun yang yes. terjadi di dalam hidup kita gitu. Oke, untuk terakhir mungkin kalau ada tips self knowledge yang baik ala narsum kece kita pada hari ini nih, apa nih Waduh. kira-kira? Oke, tips self knowledge yang baik. Mungkin terdengarnya klise ya, tapi memang kita harus sering ngobrol sih sama diri kita sendiri. Balik lagi yang tadi kita sempat bahas ya, yang 24/7 ada buat diri kita kan kita. Ya, kalau kita nggak kenal sama diri kita, ya siapa lagi yang mau mencoba mengenal dia lebih dalam gitu ya. Coba ngobrol sama diri kita sendiri. Gimana cara ngobrol sama diri kita sendiri? Aku nggak ngerti gitu kan. Cara paling konkret yang bisa paling mudah dilakukan itu biasanya dengan menulis. Jadi kita bisa tulis sebenarnya apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita, apa yang kita mau, tujuan apa yang mau kita capai, hal-hal apa yang membuat kita sedih, hambatan-hambatan apa yang menurut kita berat, masalah apa yang menurut kita nggak bisa tertangani misal. Ketika sudah kita tulis, kalau bahasa anak sekarang mungkin journaling ya gitu ya. Ketika kita sudah tulis, kan kita bisa baca lagi. Nah, itu kan seperti seakan-akan kita kayak curhat sama orang gitu ya. Sebenarnya kita nulis, kita yang curhat sama kertas gitu ya. Terus kita baca lagi. Tapi dengan kita baca lagi, kita kan bisa memahami. Oh, ternyata aku tuh marah karena aku diginiin. Oh, ternyata aku tuh maunya ini, tapi kondisinya seperti ini, sehingga tidak bisa aku capai keinginan itu sekarang, misal. Jadi, dengan kita menuliskan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada yang di perasaan kita, itu bisa mempermudah kita untuk, ternyata, oh ternyata diriku tuh merasa ini loh, oh ternyata diriku tuh beratnya di sini. Oh ternyata aku happy banget ketika aku achieve ini gitu. Jadi journaling itu kadang-kadang dipersepsikan untuk ketika lagi nggak baik-baik aja terus gitu. Tapi kadang-kadang kita tetap perlu menulis ketika kita happy, ketika kita sedang merasa berhasil, supaya kita tahu persis gitu. Oh kekuatan gue ini gitu ya. Oh ternyata ini memang path yang memang aku pengen jalani gitu ya. Oh ini memang sesuatu yang ingin aku raih. Jadi kita pun punya informasi yang lebih dalam, informasi yang lebih bermakna tentang diri kita. Mungkin itu ya, itu yang bisa dicoba. Itu satu. Yang kedua bisa juga dengan coba ngobrol dengan orang yang kita percaya banget gitu ya, dengan orang yang kita percaya banget supaya dia bisa merefleksikan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Kita tuh kan kalau mau melihat diri kita aja tadi ya, Kak Ayu bilang mau ngaca, mau ngelihat kerudung, benerin kerudung aja kita butuh cermin. Dan ketika bicara dengan diri kita juga, mungkin kita juga butuh cermin itu. Caranya gimana? Bisa dengan orang yang paling kita percaya, yang dia bisa memberikan informasi yang akurat juga dengan diri kita. Karena kadang-kadang gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang lautan bisa tampak ya gitu. Jadi kadang-kadang memang seperti kita yang lebih mudah melihat orang lain pun mungkin lebih mudah gitu melihat kita. Jadi bisa dengan menulis apa yang ada di pikiran perasaan kita, bisa juga dengan ngobrol dengan orang yang kita percaya tentang diri kita, atau yang bisa dilakukan juga ke psikolog, ke profesional helper untuk membantu kita memetakan sebetulnya diri kita gimana, kita tuh orang yang seperti apa. Mungkin kalau perlu harus di psikotes gitu ya supaya kita tahu kayak kalau mau minat bakat itu kan baiknya jelas gitu ya, di psikotes untuk kita bisa lebih mengenal diri kita. Itu juga langkah-langkah yang bisa ditempuh. Gitu Kayu. Mantap, tipsnya benar-benar bisa teman-teman refleksikan ke dirinya sendiri, jadi nggak usah ribet-ribet harus gimana ya tadi, tapi teman-teman bisa mengulang lagi juga mungkin Spotify atau YouTube kita untuk tahu kira-kira hubungannya apa sih self knowledge ini sama tujuan hidup, pentingnya tuh apa, lalu juga contoh
contoh realnya itu tuh apa sih? Kenapa sih kita bahasnya anak milenial? Karena ternyata dari dini itu tuh udah harus aware kita sama diri kita sendiri gitu. Jangan sampai nanti waktu besar baru ngeh bahwa oh iya harusnya. Nah, kita balik lagi sama keharusan yang dibuat sama diri kita sendiri tadi ya. Oke, harapannya berarti kalau punya self knowledge yang bagus, teman-teman bisa mencapai tujuannya dengan baik, mungkin sesuai dengan harapannya. Terus juga kalaupun ada sesuatu hal kendala, teman-teman bisa mencapai problem solving yang tepat gitu ya. Yang tepat itu menurut teman-teman, bukan menurut orang lain gitu ya. Kalau tadi mantap banget, hari ini saya berasa lagi kuliah tapi tidak mengantuk dan excited sekali gitu. Kayak oh iya ngerti, paham gitu. Gimana kalau Kalala kita nobatkan sebagai dosen terfavorit ya kalau menjadi dosen nih. Oke, semoga nanti kita bisa ketemu lagi sama Kalala bisa menjelaskan lebih banyak tentang kesehatan mental, seperti tujuannya Kalala juga. Kalala akan aware dengan kesehatan mental dan juga pasti akan memberikan psikoedukasi melalui D-Link atau D-Link gitu ya. Bisa di live, mungkin live Instagram, ada webinar-webinar nanti teman-teman bisa banget menghubungi tadi ya para helper lainnya, mau kita ataupun rekan sejawat kita lainnya, itu boleh banget. Jangan tunggu bingung menentukan hidup seperti apa, udah kompleks baru datang ke kita, tapi boleh banget ketika pengen ngobrol-ngobrol aja nih, kira-kira self knowledge saya ini seperti apa sih, kayaknya saya butuh banget deh afirmasi dari orang lain. Boleh teman-teman bisa hubungi Love Yourself Indonesia atau juga di link gitu. Oke, terima kasih banyak penjelasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih waktunya buat Kalala juga, semoga sehat selalu Kalala. Sampai bertemu teman-teman semua di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak. Love Yourself Indonesia.